Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasula la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat dan kesempatan yang telah diberikan hingga Ustadz dan Antum dapat berjumpa di pembelajaran pagi hari ini walau hanya tatap online saja. Salam salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pas Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Habibullah. Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini izinkan Ustadz menyampaikan sebuah risalah ilmu tentang ghazul fikri atau tentang perang pemikiran, atau biasa disebut perlawanan pencucian otak yang kerap dilakukan terhadap pemuda-pemuda bangsa yang ada di Indonesia. Baiklah Anda semua, perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, yang perjuangannya memakan waktu yang cukup lama. Siksa demi siksa harus rakyat terima demi menjadikan bangsa ini merdeka. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merdeka ialah karena berkat rahmat Allah dan oleh dorongan keinginan leluhur sehingga kemerdekaan itu kita dapatkan. Namun dewasa ini banyak remaja dan pemuda lupa akan semangat berkebangsaan tersebut. Dan Ustadz harap kepada Antum tetap memiliki rasa nasionalis dan berkebangsaannya. Baiklah Anda semua, Ustadz akan sedikit bercerita dan Antum harus dengarkan ini. Tahun 1596 adalah awal Belanda hadir di Indonesia, yang merupakan cikal bakal penjajahan itu dilakukan di kemudian tahun-tahunnya. Segenap rakyat Indonesia terus berupaya untuk memperjuangkan negeri ini untuk merdeka, baik dari jajahan Belanda maupun Jepang, yang mengarahkan seluruh tenaga dan diplomasi yang ada lainnya. Tapi itu dulu, di mana penjajahan itu terlihat dan bisa kita basmi. Maka ghazul fikri ini berbeda, di mana yang kita lawan adalah pemikiran-pemikiran rasis maupun pemikiran lainnya yang berdampak bukan hanya untuk perorangan, tapi lingkungan orang yang ada di sekitarnya. Ia tidak menggunakan senjata, tapi ia melukai orang dengan kata-kata dan merangsang orang dengan kata-kata. Dan jujur saja, bangsa kita saat ini sedang berperang melawan hal tersebut. Jadi, mari kita tetap jaga supaya NKRI tetap tegak di bumi pertiwi ini. Ananda semua, propaganda demi propaganda yang terjadi saat ini adalah upaya dari sebuah kelompok untuk membangkitkan sejarah kelam di Indonesia ini. Contohnya komunis. Ada buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ada juga buku Anak PKI Masuk Parlemen. Dan tidak lama kita sering mendengar PKI ini eksis di kalangan Komisi 9 DPR RI kala itu. Dan banyak perkembangan-perkembangan PKI lainnya yang ada di Indonesia setelah masa reformasi ini. Indonesia ialah negara dengan falsafah bangsa yang hidup dan berkembang pada landasan yang disebut Pancasila, bukan yang lain, titik. Sepakat ya dengan hal itu? Jadi, mari kita Antum dengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan PKI di Indonesia dan beberapa kekejamannya supaya Antum tetap mengingat sejarah ini. Jadi pada masa penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama, ada orang yang berperan cukup besar. Ia adalah orang yang keturunan dari Belanda, yakni Henricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet, atau dikenal dengan nama yang selalu terkenal dengan nama Hank Sneevliet. Pada tahun 1913, Hindia Belanda, yaitu Indonesia pada saat itu, untuk bekerja sebagai peredaksi, dan ia pergi ke Semarang disewa sebagai penyebar ajaran komunis. Jadi pekerjaan aslinya sebetulnya hanya buruh
kereta api seperti itu ya. Hanya di bidang kereta api pekerjaan sebelumnya. Jadi pada bulan Mei 1914 bersama 85 tokoh komunis mendatangi Hindia Belanda untuk membentuk organisasi politik dikenal dengan saat itu sebutan ISDV atau Indici Social Democratic Verenigings, atau dikenal dengan orang Indonesia dengan sebutan Perhimpunan Demokrasi Sosial Hindia, yang dipimpin langsung oleh Hans Nevlin dan membuat propaganda pada surat kabar dengan judul Head Ridge Word atau Suara Kebebasan, yang menyebarkan ajaran-ajaran komunis yang ada di Indonesia. Jadi kejadian itu pada masa era Belanda, Mas Yan, ya. Mereka memiliki misi, yakni menghimpun seluruh buruh dan petani untuk bergabung. Rakyat Indonesia kala itu mengikuti mereka supaya aman dari gangguan Belanda yang berkepahaman kapitalis. Hal ini cukup ampuh dilakukan oleh Hans Nevlin karena dengan mengiming-imingkan keamanan dari kekejaman Belanda kapitalis. Lalu saya sampaikan ya, pada saat penjajahan Belanda di Indonesia ada dua paham yang sangat besar. Yang pertama kapitalis, yang kedua komunis. Ini yang akan kita bahas. Jadi pada tahun 1917, Hans Nevlin melakukan provokasi kepada buruh dan petani untuk melakukan blokade kerja dan memancing keributan dengan tujuan menjatuhkan kepemimpinan Belanda yang paham kapitalis tersebut untuk diganti menjadi komunis. Jadi perlu kita ingat, dan antum harus ingat kesimpulan sementara, ISDP ini dibentuk bukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Kita lanjut ya Nana. Jadi di tahun 1917, Belanda mencium akar permasalahan, sehingga tokoh Belanda yang membuat provokasi tersebut dikembalikan di Belanda, termasuk Hans. Namun pihak Belanda tidak membubarkan himpunan tersebut karena jumlah partisipannya sangat besar. Dan mereka bisa memaksimalkan hal ini. Lalu di tahun 1920, ISDP melakukan kongres dan berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau disingkat PKH, dan menjadikan Semaun dan Darsono sebagai pemimpin perserikatan tersebut. Lah, kenapa ada Semaun dan Darsono di sini? Jadi perlu diketahui Anda, Semaun dan Darsono adalah anggota Serikat Islam yang terpecah karena sebelum PKH ini dibentuk. Jadi tujuan Perserikatan Islam pada saat itu tuh sebelum terpecah dengan ISDP ini sama-sama memerangi kapitalis oleh Belanda. Namun setelah Serikat Islam ini tahu bahwa ISDP itu adalah yang mendeklarasikan menjadi PKH, maka mereka mencabut dan keluar dari gabungan tersebut. Dan yang tetap bertahan di sana itu adalah Semaun dan Darsono. Jadi pada saat itu Serikat Islam itu dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro. Kita lanjutkan ya Nanda. Jadi pada tahun 1924 PKH berubah lagi dan mendeklarasikan menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi tahun 1925 Musso dan Alimin menyerukan revolusi untuk menggulingkan Belanda dengan tujuan mendirikan pemerintahan komunis Hindia Belanda. Sehingga di tahun 1926 terjadilah perusuhan tersebut. Guna memenuhi keinginan PKI, petani dan buruh saat itu jadi tameng mereka, serta menjadi korban. Tak kurang lebih dari 13.000 petani dan buruh yang terhimpun kala itu jadi anggota PKI. Nah, di tahun 1927 Semaun, Darsono, Musso dan Alimin ditangkap oleh pemerintah Belanda dan diasingkan ke Moskow atau Uni Soviet. Tempat PKI ini sebetulnya merajalela. Serta apa yang terjadi pada petani dan buruh? Mereka dibunuh dan disiksa. Mereka adalah tameng yang digunakan oleh PKI untuk melawan penjajah Belanda kapitalis.
Jadi kita masih mengambil kesimpulan yang sama ya. Jadi pemberontakan tersebut dibentuk bukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi untuk mendirikan negara komunis yang ada di Indonesia. Masih dengan kesimpulan yang sama. Dan pemikiran-pemikiran PKI itu, ada sebagian kalangan mengatakan bahwa PKI itu pahlawan karena menumpas Belanda. Jadi sebetulnya itu salah ya Nanda. Mereka menumpas Belanda untuk menjadikan Indonesia negara komunis, bukan untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu yang harus kita pahamkan ya. Nah, singkat cerita, ketika bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, yang pada saat itu dirumuskan bersama ulama dan nasionalis, seperti kalangan ulama pada saat itu yang hadir, Wahid Hasyim, Kiai Abdul Qahar Mutakin, dan Haji Agus Salim, serta dari nasionalis yaitu seperti Bung Karno, Bung Yamin, dan Hatta, dan lain sebagainya. Jadi pada tanggal 2 Oktober 1945, 2 bulan setelah kemerdekaan, PKI pulang ke Indonesia karena Belanda sudah angkat kaki dari Indonesia. PKI mendeklarasikan dirinya di Indonesia. Saat itu Bung Karno dan para ulama tidak memperdulikan mereka, sehingga PKI meneror, memancing keributan untuk dilihat oleh pemimpin Indonesia bahwa mereka ada. Jadi begitulah kejamnya PKI pada saat itu. Untuk menampakkan eksistensis mereka meneror, menculik dan lain sebagainya. Jadi mulailah PKI beraksi melalui basisnya. Basisnya itu apa tadi? Buruh dan petani yang mereka himpun untuk menculik orang-orang penting di kota-kota dan digantikan dengan mereka. Karena Indonesia baru merdeka, maka hukum dan kebijakan Indonesia masih lemah, sehingga Bung Karno punya inisiatif untuk mendatangi PKI dengan niat baik, memberikan jabatan resmi untuk tidak mengganggu bangsa lagi, sehingga ketika dia diberi jabatan, upayanya untuk tidak mengganggu rakyatnya lagi. Maka diangkatlah Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri oleh Bung Karno. Ternyata dengan naiknya Amir Syarifuddin merupakan membuka gerbang para PKI untuk masuk ke segala sektor dan lini di pemerintahan, baik dari TNI, Polri, aparatur sipil dan lain sebagainya. Sehingga Masyumi dan ulama mendatangi dan memprotes Bung Karno. Namun Bung Karno tidak ada jawaban dan tetap membiarkan karena tidak ada alasan tepat untuk kala itu. Tepat di tahun 1948, tepatnya pada perjanjian Renville, Amir Syarifuddin ditunjuk untuk mewakili Indonesia karena beliau adalah Perdana Menteri Indonesia. Namun hasil yang didapat dari perjanjian Renville tadi itu merugikan Indonesia, sehingga ada peluang Belanda menjajah lagi Indonesia. Namun pada tanggal 23 Januari 1948, Amir diberhentikan sebagai Perdana Menteri dan diangkatlah Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri atas masukan dari para ulama. Pada saat itu, Mei 1948, Hatta mengeluarkan RERA. RERA disingkat atau dipanjang dengan kata-kata rekonstruksi dan rasionalisasi. Untuk mengurangi persenjataan dan mengadministrasi persenjataan Indonesia. Tak luput kala itu untuk membubarkan kabinet Amir dan orang-orang yang pernah Amir angkat di posisi strategis tersebut. Tak lama setelah itu, 5 September 1948, Musso dan para PKI menyuruhkan Republik Indonesia agar berkiblat ke Uni Soviet. Pada 10 September, mereka melakukan penculikan gubernur. Dan 13 September, mereka bentrok antara TNI pro pemerintah dan pro PKI. 17 September, PKI melakukan penculikan kepada Kiai Pesantren Takaran, yaitu Kiai Haji Sulaiman Zuhdi, dan 108 santri dan para ustadz mereka culik dan mereka bantai di sebuah pabrik gula terkenal pada saat itu, pabrik gula Gorangkareng. Dan pada tanggal 18 September PKI mendeklarasikan diri
sebagai negara Republik Soviet Indonesia. Dengan presidennya adalah Musso dan wakilnya adalah Amir Sarifuddin. Dari tanggal 18 sampai 21 September, mereka melakukan pembantaian. Ada 7 sumur di Magetan yang menjadi tempat pembuangan mayat-mayat tersebut. Saking kejamnya mereka. Dan di tanggal 30 September 1948, Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa ia berhasil menguasai kembali Madiun. Saat itu pemimpin PKI, baik itu Musso, Amir, Suripno, Maroto, Darusman, dan lain sebagainya dihukum mati oleh Jenderal Sudirman. Di tahun 1949 Soekarno tidak melarang PKI tumbuh. Bahkan Soekarno rekonsiliasi hingga sampai tahun 1965. Pada tahun 1950 PKI mulai kembali kegiatannya dan diambil alih oleh DNID dan mengikuti pemilu pertama di tahun 1955 dan menang serta masuk 4 besar setelah Masyumi, PNI, dan NU. Jadi basis PKI ini masih besar di Indonesia pada saat itu. Padahal sudah banyak kekejaman yang dilakukan. Maka kita sebagai anak muda Indonesia harus tetap waspada tentang partisipan dan basis-basis dari PKI yang menggunakan cara-cara lain. Dan kita harus terlalu menyadari itu dan harus tetap menyadari dan waspadakan hal itu. Kita kembali anak-anak. Jadi pada tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957, seluruh ulama Indonesia kongres di Palembang dan mengharamkan ideologi komunis hadir di Indonesia. Namun Soekarno menolaknya. Jadi pada tahun 1960, Soekarno meluncurkan slogan baru. Dia meluncurkan slogan Nasakom, nasional, agama, dan komunis itu harus damai. Karena ini bernuansa politik, pada saat itu didukung oleh Nahdlatul Ulama, PNI, dan PKI dan ditolak oleh Masyumi. Namun bersamaan hal itu, ternyata Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pun dibubarkan oleh Soekarno. Termasuk di dalamnya adalah Kiai Haji Buya Hamka. Serta Ormas GPII atau Gerakan Pemuda Islam Indonesia juga melakukan demonstrasi, setelah itu dibubarkan. Partai Murba yang saat itu dipimpin oleh mantan PKI yaitu Tan Malaka juga dibubarkan. Semua yang menentang PKI kala itu dibubarkan. Hal ini terjadi karena Soekarno lemah akan sanjungan daripada para PKI itu semua. Tepat pada tanggal 30 September 1965 di pagi hari, Ormas PKI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia dari PKI menggelar demo kepada seluruh jenderal. Namun malamnya, 30 September 1965, terjadilah Gerakan 30 SPKI atau Gestapo, Gerakan September 30, yang sama-sama pernah kita saksikan di film. Ya, kita menyaksikan bahwasanya ada 8 pahlawan revolusioner kita yang mati, yang gugur. Dan itu adalah fakta terberat yang hari ini kita dapat rasakan bahwa PKI betul-betul beringas dalam menciptakan negara komunis di Indonesia. Namun sampai situ belum selesai. Jadi pada tanggal 1 Oktober, Radio Republik Indonesia dikuasai oleh PKI. Dan dia mengumumkan bahwa kekuasaan dimiliki oleh PKI. Namun di ciknya mereka tetap menganggap Soekarno menjadi presiden. Namun di tanggal 2 Oktober, Soeharto atas perintah, ia menyerbu Radio Republik Indonesia dan mengumumkan bahwa PKI gagal mengkudeta. Dan Bung Karno tetap menjadi presiden. Nah, anak-anak semua, memang berat ya Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang murni ini. Banyak saja orang-orang dengan dalih kebebasan mau menguasai bangsa Indonesia. Maka dari itu, bagaimana sih kita harus bersikap, harus menjaga bangsa ini dari gangguan ideologi bangsa luar? Tak lain untuk bukan kita harus memahami sejarah yang pernah ada di Indonesia. Jadi Bung Karno pernah berkata,
jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Dan kita harus peka akan setiap gerak-gerik yang organisasi baru lakukan. Dan laporkanlah hal tersebut yang menurut kita adalah sekte-sekte yang merubah dasar falsafah bangsa ini. Baik itu seperti komunis, liberal, kapitalis, dan paham lainnya. Jadi, Unsur Fikri ini sangat berperan dalam peperangan masa kini. Jadi, peperang masa kini itu tidak lagi menggunakan senjata, tidak lagi menggunakan meriam, tank, dan lain sebagainya. Tapi mulai menyusupi ke otak kita dengan kata-kata, dengan uang, dengan lain sebagainya. Dia tidak secara nyata menampakkan bahwa saja kita berperang, tapi dia menampakkan secara tanpa alam dan sadar kita sudah berperang akan hal itu. Jadi perang pemikiran ini terus digencarkan oleh partisipan, baik itu dari PKI dan lain sebagainya. Jadi kita harus jeli melihat pergerakan yang mengarah ke sana. Jadi Anda semua, Ustadz Arab dengan Ustadz menyampaikan hal tersebut, ketika ada media yang menyatakan PKI adalah pahlawan dan lain sebagainya, kita langsung matikan TV dan lain sebagainya. Karena itu tidak mencerminkan nasionalis bangsa kita. Karena TNI kita sampai saat ini memperjuangkan jangan sampai ada PKI di NKRI. Karena kita sudah tahu bagaimana beratnya melawan orang-orang yang memiliki keinginan merubah bangsa ini menjadi bangsa komunis. Terima kasih atas waktunya Anda semua. Mohon maaf apabila pembahasan ini terlalu panjang, kali lebar, kali luas. Sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas waktu dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Anda semua.